satu. Kalian tahu satu nggak sih? Satu. Iya. Ini. Enggak, makannya namanya satu. Wah, kalian nggak ngerti bahaya. Halo Sado, hari ini kita mau kasih beberapa rekomendasi makanan yang cocok buat sajian gitu atau buat cemilan di waktu lebaran. Ini bener-bener khas lebaran banget ya. Kue kering. Kita di sini ada 5 macam kue kering. Yang pertama kita ada di kastengel tuh. Yang kedua ada di sus kering. Ini sus kering yang nggak ada isinya ya, karena kan ada yang ada isi coklat kan. Oh gitu. Ada isi coklat. Oke, Ini aku kita nggak ngerti. yang asin yang biasa. Oke. Terus ini kita ada di nastar. Ada juga di kue mawar tuh. Yang terakhir Ada di kue salju. Nah, kalau aku sih favorit ya. Ini kalau lebaran deh ya, aku tuh favorit banget tuh kalau ke tempat orang. iya. Kalau ke tempat orang itu nemuin nastar. Itu langsung aku cobain banget, ya kan? Kalau nastar ini yang paling utama itu menurutku adalah ininya, nanasnya di dalamnya sama tepungnya ya. Kayak kalau digigit tuh kayak gimana gitu. Dan yang kedua tuh aku suka banget yang namanya kacang. Kacang sangrai gitu loh, yang pakai kalau bukan kacang biasa, tetapi dia digorengnya pakai pakai masih ada kulitnya kan, dipakai pasir gitu loh. Areng. Iya, pasir, pakai pasir. Oh. You know, ngerti nggak? Itu tuh kayak rasanya lebih enak banget aja gitu menurutku. Jadi kalau di rumah tuh aku pasti aku menyediakan itu karena aku suka banget. Jadi kalau ke tempat orang tuh pasti yang dicari apa, kayak kacang, nastar, terus apa lagi ya. Kalau yang manis-manis justru aku nggak pernah makan sih. Jarang sih. Aku nggak seberapa suka kue kering, soalnya kan bikin haus kan. Oh. Dia nggak seberapa suka. Kayak namanya, kamu tahu nggak kacang telur? Tahu. Nah, itu aku suka banget kacang telur. Jadi suatu waktu aku masih kecil, itu aku ke tempat saudaraku dan dia tuh sampai sekarang masih ingat kalau misalnya datang ke rumah, karena aku memang jarang sekali ke rumah beliau karena memang bukan masalah aku nggak mau atau apa ya sekarang, tetapi kan memang waktuku tuh kalau di rumah terbatas. Ya, dan yang dikunjungin tuh banyak banget. Jadi yang aku kunjungin tuh biasanya cuma keluarga inti, misalnya kayak kakakku, terus siapa lagi, mamaku gitu. Karena aku punya 2 mama, jadi kayak harus split gitu. Jadi ya waktuku tuh udah habis di situ, apalagi nanti aku harus keliling di desaku juga gitu. Jadi aku tuh di rumah tuh cuma sampai 3 harian lah, 3 days aku tuh di rumah. Nah itu tuh aku muter. Nah dan ketemu beberapa orang yang masih bener-bener deket secara emosional. Jadi kadang tuh nggak sempet ke tempat-tempat yang lain kayak gitu sih. Nah ingat banget tuh kayak kamu tuh kalau ke rumah tuh sering banget ngambil 1 toples untuk dimakan sendiri. Telur kacang telur, jadi kayak aku ambil set gitu, udah kayak di pojokan makan kayak gitu. Yang putih kan Mbak, yang putih agak besar itu kan? Bukan, itu bukan kacang telur tuh, aduh gimana ya, next time deh mungkin kalau ada gitu. Oh iya teman-teman, kita juga lagi ada produk baru ini, kalian bisa beli juga nih buat persiapan lebaran kalian. Ada di Tokopedia kita, Lazada kita, terus ada di mana lagi, Shopee kita, TikTok juga ada. Jadi teman-teman pantengin aja, Instagram juga boleh, kalian mau WA langsung juga boleh. Nih alamatnya ada di sini. Buat kalian mau ukurannya sih untuk saat ini segini, cuman nanti kita mau expand yang lebih gede lagi. Jadi nanti tergantung sama teman-teman aja maunya seperti apa. Oke, kita akan cobain satu-satu. Kita akal mulai dari nastar guys. Aku mau ini deh. Apa itu? Mawar. Oke. Kalian bakal dapat pita ya guys ya, pita hijau kayak gini. Terus udah include free bubble wrap juga. Iya benar. Buat kalian yang check out paket jajan kering ini, kalian udah dapetin box, kalian juga bisa dapetin kartu ucapan, dapetin pita cantik, dan juga kalian udah free bubble wrap ya. Pokoknya kalau beli di kita tuh sudah gimana caranya kita akan paketkan tuh nyampe ke tempat kalian itu safety, really safety. Yuk kita coba yuk. Gimana ya rasanya ya? Ini kue mawarnya yang panjang, biasanya kan kue mawar yang kecil itu kan. Nggak tahu apa. Nggak tahu. Biasanya kecil gitu. Oh iya tahu iya. Jadi
Ini ada ekor gigi panjang. Kenapa? Gak tahu ya. Orang Kenapa, yang Bang? bikin. Kenapa, Zah? Kue mawar itu Biasanya kan bener kan. Sebenarnya kan yang penting rasanya ya guys. Nah, rasanya sih enak. Pastilah ya. Enak, rasanya enak. Aku suka nasar sih maksudnya. Jadi, bentuknya bulat guys. Yang kue mawar ini juga enak sih. Ini manisnya pas banget. The best pokoknya. Kalian nggak akan nyesel ya beli kalau di kita, karena kalau aku makanan, aku punya standar yang lumayan dan pasti aku akurasi dulu. Kalau memang nggak cocok di lidahku ya aku nggak akan berikan dan nggak akan aku jual ke kalian guys, tenang aja. Oke, ini udah selesai udah ya. Ini kita buka dulu. Terus ini aku salju manis banget ya. Aku ini aja deh. bukan masalah nggak enak ya, tapi memang aku tuh udah over banget untuk manis-manis, jadi aku nggak senang manis-manis. Aduh, kalian kalau misalnya ada di daerah kalian nih, biasanya di masing-masing tempat tuh ada makanan sajian tertentu ya, iya kan? Kalau di tempatku tuh tertentunya tuh pasti ada. Kadang tuh ya ada yang namanya jenang. Kamu tahu jenang nggak sih? Tahu yang warna kayak coklat itu? Iya. Terus waje tahu. Terus ketan. Kalau di sini tuh namanya ketel atau apa gitu ya? Iya tetel. Terus sometimes ada juga yang namanya apa? Keripik gitu, kayak keripik gedang. Terus ada gedang tuh keripik pisang, ada keripik banyak lah. Terus ada yang namanya satu. Kalian tahu satu nggak sih? Satu? Iya. Enggak, makannya namanya satu. Wah, kalian nggak ngerti bayar. Apalagi ya, makanan yang selalu ada di rumahku tuh ada yang namanya peyek kacang, ngerti kan ya? Itu pasti ada di rumahku. Nggak tahu ya mak aku tuh kenapa tuh pasti ada yang namanya peyek. Sendiri, Mbak? Mbakku biasanya, bukan makku sih. Gitu, biasanya kakak. Nah dulu mak, aku tuh inget banget masa kecilku tuh yang lebaran gitu. Aku tuh kalau mau seminggu menjelang lebaran ya kan, aku memang rajin fasting dari kecil gitu. Jadi puasa gitu. Jadi tuh kayak 2 minggu mau lebaran tuh udah bikin makanan snack gitu. Kayak tahu kembang goyang? Pernah denger sih, cuman aku Nah, nanti kasih aja lah fotonya. Itu kembang goyang. Tuh aku bisa bikin. Kalau kembang goyang di tempatku tuh dulu warna-warni guys. Ada merahnya, ada putihnya, ada hijaunya kayak gitu. Jadi asik aja main. Terus main kayak dibikin kan ada ininya. Terus bikinnya tuh kayak dicelupin terus gini set gitu. Itu asik banget loh. Seneng, happy. Kalau dulu sih panas banget ya. Kita kan lapar, haus gitu kan fasting ya. Terus peyek. Atau aku bisa tuh peyek juga bikin. Aku sampai sekarang masih bisa bikin peyek. Aku bikin, tapi kalau adonan kembang goyang aku nggak terlalu bisa, sepertinya lupa ya, mungkin kalau di ini bisa, tapi caranya bisa ya. Terus apa lagi ya, bikin apa, rempeyek itu, terus bikin apa lagi ya, pokoknya banyak deh, cuman aku lupa kayaknya. Ya keripik itu tadi, keripik pisang dan sebagainya itu gitu. Kamu nggak pernah yang ngerasain hal-hal semacam itu ya? Beli semua ya? beli. Nah, kalau di rumahku dulu bikin, jadi lebih happy aja. Jadi ketika udah mau ini tuh kayak hasilnya ada gitu. Semuanya bikin dulu ya, hampir nggak pernah beli. Kalau sekarang makku sendiri gitu sering beli apa yang itu tuh, kadang beli gitu kayak peyek kayak gitu tuh kadang beli. Cuman memang kalau orang peyek ini nggak pernah beli sih, karena memang kakakku bikin, buleku bikin, jadi tuh sering banget dibawain gitu. Jadi kita made in, kakakku made in buleku gitu. Sama apa lagi banyak sih. Aku dulu keripik itu bisa bi. Nah ini apa namanya? Kastengel. Kalau kastengel menurutku kuncinya di keju. Kalau keju enak, dia pasti enak. Udah gitu aja sih. Ada temenku yang suka banget kalau lebaran tuh bikin sendiri roti-roti kayak gini. The best pokoknya, kalian the best. Enak banget sih. Terus apa lagi nih? Terakhir ini kita ada di sus kering. Aku terus terang kalau sus kering aku nggak terlalu suka juga. Nggak tahu ya kenapa ya. I don't know. Kayak kue bawang nggak sih sus kering itu? Tapi aku nggak tahu kue bawang sih. Aku juga nggak tahu sih. Renyah ya, tes gitu.
Sangat. Kalau ini benar kuncinya tuh kalau ada di apa keju. Kalau keju yang kalau kalian suka keju, the best banget. Terus apa lagi? Kalau di rumahmu tuh biasanya ada apa lagi? Aku biasanya cuman di rumah aku tuh jarang nyediain jajan karena kan aku tinggal itu di kampung sing banyak kontrakan gitu loh mbak, jadi itu jarang ada anak kecil kayak biasanya kan onjong kan, kan onjong. Tapi karena di rumah aku jarang ada anak kecil, jadi aku pun itu nyediainnya nggak sebanyak itu gitu loh. Jadi aku kayak Oreo, 1 black Oreo, terus apa namanya sing twister itu loh mbak. Apa namanya? Astor, bener Astor, terus permen. Aku justru jarang sih kayak makan kue kering pas lebaran. Oh gitu. Tapi kan agak mahal gitu kan. Cuma tenang guys, kita ini harganya affordable. Ya affordable. Jadi nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya enak banget. Terjangkau lah, hemat lah pokoknya buat kalian. Kalau di tempatku sih memang kalau makanan-makanan seperti ini memang juga jarang ya. Balik lagi kemampuan finansialnya gitu ya, tapi ada pasti gitu karena memang ini, dan yang paling banyak kayak tadi itu keripik gitu di tempatku. Jadi kalau di tempatku ya nggak ada kamu ke rumah orang itu sedia jajannya cuma 3-4 tuh nggak ada. Ada 10, 12 macem, 7 macem, banyak emang kalau di desa aku tuh gitu. Jadi kalau kamu ujung-ujung di tempatku, di daerahku gitu ya, di rumah mamaku sih sebenarnya, bukan aku ya. Kalau aku kan jadi udah warga Surabaya, jadi nggak ini. Itu kalau datang ke tempat orang tuh dikasih minum, dan itu minumnya bukan kayak di sini. Kalau di sini biasanya aqua ya, bukan aqua sih, apa kayak teh gelas, aqua, pokoknya yang sudah instan lah ibaratnya. Kalau di sana tidak. Kalau di sana benar-benar dibikinin teh, kamu pasti akan ditawarin teh gitu atau apa gitu. Jadi pasti tapi kalau sekarang sih sudah agak sedikit modern, jadi sometimes ditanyain dulu kamu minum apa enggak. Kalau dulu enggak, pokoknya orang datang pasti dikasih minum. Mau minum apa enggak terserah lo gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau sekarang tuh sudah kayak misal di rumahku tuh sudah ada apa, teh di depan, kopi di depan. Jadi itu kadang dibikinnya di depan orangnya. Kalau dulu enggak, kamu datang udah langsung mau nggak mau tuh harus minum. Terus kalau kamu datang ke tempat orang tuh pasti disuruh makan kalau di rumah gitu. Jadi sering banget kalau dulu tuh pasti makan karena kita belum bisa menolak ya, masih kayak nggak sopan aja kalau kita menolak gitu. Cuman kalau sekarang orang-orang sudah mulai mengerti bahwa karena kita ujung-ujungnya banyak. Coba bayangin kalau kita kelas 10 rumah, setiap rumah kita makan, gila nggak, meledak nggak perut kita gitu. Kalau dulu tuh harus gitu, even kamu cuman masuk terus cuman ngambil apanya, makan tuh harus gitu loh. Nah ya kan, kalau sekarang sih udah mulai modern, dan kalau aku sih dulu sudah sekarang tuh sudah bener-bener bisa nolak gitu. Maksudnya kalau enggak ya enggak gitu, bukan karena aku enggak sopan atau apa, karena memang gila ya, kita habis puasa 30 hari, habis itu tiba-tiba kamu geber dengan makanan yang segitu banyaknya, kan ya perut kaget ya. Akhirnya itu yang terjadi, biasanya kita diare ya kan, kebanyakan gitu masalahnya kan. Biasanya kita diare ketika habis lebaran atau pas lebaran tuh malah kita justru sakit dan sebagainya. Itu karena itu sih menurutku gitu. Kalau di tempatmu gimana? Di tempatku itu dan di rumah ya, di rumah itu jarang sih kayak disediain makan gitu, jarang. Jadi jarang, kayak biasanya itu orang itu buat makanan ya cuma buat keluarganya aja gitu. Jadi nggak buat orang lain. Iya. Gitu. Kalau di tempatku di rumahku tuh biasanya ada pecel. Itu always selalu ada, karena itu kan kalau pecel tuh kamu cuman kayak ngerebus sesuatu kayak sayuran bla 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 bla, habis itu udah tinggal ini apa namanya, bumbunya kan gampang banget tuh, itu paling simple. Terus pasti ada yang namanya sop tuh ada, kalau di saya namanya bening, sayur bening. Nah kalau akhir-akhir ini mamaku tuh suka banget bikin yang namanya bakso. Jadi hari pertama tuh biasanya sudah bakso, udah banget bakso. Terus nanti hari-hari pasti ada ayam gorengnya, pasti ada ikan, banyak guys. Kalau di rumahku tuh bener-bener kayak lebaran, tapi nggak pernah ada ketupat ya, hampir nggak pernah ada ketupat, hampir nggak pernah ada opor. Kan ada tuh orang yang lebaran pasti harus ada opor, ada ketupat. Kalau di tempatku nggak, tapi makanannya banyak. Jadi kayak
Kadang ada daging sapinya, ada ayamnya, ada ikannya, mujair apa, banyak. Kalian tuh kalau ke rumahku dah gila dah. Itu baru rumahku, dan itu bukan karena aku atau apa, tapi memang hampir semua tuh mereka seperti itu budayanya. Gitu. Jadi ya gitulah guys, apalagi kalau misalnya orang yang punya itu ibaratnya kayak, kalau aku kan memang punya orang tua, ibaratnya mama aku kan udah sepuh ya kan, jadi pasti banyak yang datang tuh. Itu tuh kayak kadang kita mau pergi aja sekarang udah nggak bisa, paham nggak? Karena Pergi itu ya Mbak. pergi itu pasti kita ke ujung-ujung yang lebih ujung-ujung, ke yang lebih tua. Oh. Paham nggak? Karena mamaku udah sepuh, jadi biasanya kayak saudara-saudara yang lebih muda tuh datang, dan itu banyak gitu. Jadi kadang kita tuh, makku tuh kalau misalnya mau ke tempat yang lebih tua lagi udah susah tuh, harus nyari waktu-waktu yang ini, karena aku tuh orangnya dibilang ekstrovert ya nggak ekstrovert, dibilang introvert ya nggak introvert banget gitu ya. Jadi tuh kalau jenuh nggak sih ketika bukannya kamu nggak seneng ketemu orang ya, tapi orang introvert ketemu orang tuh gimana sih sebenarnya? Kayak exhausted, kayak aduh harus ketemu, harus halo apa kabar, terus masih ditanyain pertanyaan yang sama, pulang kapan, balik kapan, terus ya biasa kapan merit lah, apapun itulah. Jadi kayak habis orangnya pergi kayak gitu kan, ya kan? Kalau dibilang kamu ekstrovert, aku nggak tahu ya ekstrovert atau introvert, tapi kalau secara pribadi aku lebih suka untuk menyendiri gitu. Jadi kalau orang kayak aku terus ketemu orang banyak itu kayak exhausted banget, apalagi pas lebaran gitu. Itu hal yang paling, kalau dulu suka tuh kalau kecil. Ada nggak budaya kalian berdua itu, budaya kalau keliling ke tempat-tempat gitu ya, ke rumah saudara-saudara tuh pasti pulangnya bawa duit tuh. Seneng kan ya? Kalau sekarang pusing yang ngasih soalnya. Terus sekarang kayak aduh pernah kan datang, ada amplop nggak ya, ada uang receh nggak, jadi harus setiap bulan tuh setiap tahun tuh harus ya kayak gitu. Udah itu ya exhausted, ya senang-senang aja bisa berbagi gitu. Tapi yang paling bikin aku agak sedikit tidak nyaman tuh ketika aku harus ketemu banyak orang. Itu kayak bukannya kita nggak ramah, tapi memang tahu gak sih orang introvert terus harus ketemu sama orang tuh kayak, apalagi orang yang nggak deket ya, apalagi orang yang udah jauh banget dan sebagainya tuh kayak ya itulah tantangannya buat lebaran sih buat orang introvert sih. Oke. Yuk. Sekian untuk sekian untuk perkenalan produk hari ini ya guys. Jangan lupa untuk di order di semua marketplace kita. Jangan khawatir, harganya benar-benar terjangkau tapi kualitasnya oke banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.